Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Kuasa dari berkata tidak. Firman kita hari ini dari Kejadian 39 ayat 6 sampai 12. Ya, itu boleh dibaca sendiri. Oke, Kejadian 39 ayat 6 sampai 12 ya. Oke, jadi begini teman-teman. Beberapa pertempuran iman terbesar tidak terjadi di tempat umum, melainkan di tempat tersembunyi. Bukan di puncak gunung, tetapi di ruangan sunyi, di mana seolah-olah tidak ada yang melihat. Kejadian 39 membawa kita masuk ke salah satu ruangan itu. Yusuf jauh dari rumah, dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak. Sekarang ia melayani di rumah Potifar, seorang pejabat Mesir. Namun Alkitab mengatakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan dalam perbudakan, Yusuf berhasil. Bahkan dalam ketidakadilan, perkenanan Allah ada atasnya. Tetapi perkenanan tidak membatalkan pencobaan. Bahkan terkadang perkenanan justru menariknya. Kejadian mencatat bahwa Yusuf berhasil, dipercaya, dan dipromosikan. Lalu ayat 7 berkata, istri tuannya memandang Yusuf dan berkata, marilah tidur dengan aku. Perhatikan waktunya, bukan ketika Yusuf lemah, tetapi ketika ia sedang naik. Bukan ketika ia putus asa, tetapi ketika ia dihormati. Pencobaan sering muncul ketika kita sedang baik-baik saja. Ketika kewaspadaan kita menurun, ketika kita berpikir, aku sudah cukup lama setia. Musuh tidak keberatan menunggu. Ia mengamati kesempatan. Dan perhatikan juga, pencobaan itu datang berulang-ulang. Ayat 10 mengatakan, perempuan itu berbicara kepada Yusuf hari demi hari. Ini bukan godaan satu kali loh. Ini tekanan yang terus-menerus. Beberapa pencobaan berteriak, yang lain berbisik lagi dan lagi. Respons Yusuf sangat kuat dan langsung. Ia menolak. Ia tidak bermain-main dengan gagasan itu. Ia tidak menegosiasikan batasan. Ia tidak berkata, biar aku doakan dulu. Ia berkata tidak. Lalu ia menjelaskan alasannya. Yusuf berkata, Tuanku tidak menahan apapun daripadaku kecuali engkau. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Perhatikan urutannya. Ia menghormati kepercayaan. Ia menyadari batasan. Tetapi yang terutama, ia menyebutkan inti masalahnya. Dosa terhadap Allah. Yusuf memahami sesuatu yang sangat penting. Dosa tidak pernah hanya tentang manusia, selalu tentang Allah. Tidak ada orang lain di ruangan itu. Tidak ada saksi. Tidak ada konsekuensi yang terlihat. Tetapi Yusuf hidup seolah-olah Allah hadir. Karena memang Allah hadir. Integritas adalah siapa diri Anda ketika ketaatan menuntut harga. Suatu hari Yusuf berlari. Secara harfiah, ia meninggalkan jubahnya dan melarikan diri dari rumah itu. Ada saat-saat ketika hal paling rohani yang bisa Anda lakukan adalah lari. Yusuf tidak tinggal untuk berdebat. Ia tidak tinggal untuk membuktikan kekuatannya. Ia lari karena kekudusan lebih penting daripada harga diri. Tetapi inilah bagian yang menyakitkan. Melakukan hal yang benar tidak melindungi Yusuf dari penderitaan. Istri Potifar berbohong. Yusuf difitnah. Dan orang yang melakukan segalanya dengan benar justru berakhir di penjara. Disinilah banyak orang tersandung. Tuhan, aku sudah berkata tidak. Aku sudah setia.
Mengapa aku ada di sini? Yusuf mengajarkan kebenaran ini. Ketaatan tidak selalu membawa upah langsung, tetapi selalu menempatkan Anda dalam kehendak Allah. Allah sama hadirnya di penjara seperti di rumah Potifar. Kejadian kembali berkata dalam ayat 21, Tuhan menyertai Yusuf. Ia menunjukkan kasih setia kepadanya. Integritas Yusuf dalam hal-hal pribadi mempersiapkannya untuk otoritas di depan umum. Orang yang dapat dipercaya sendirian dalam pencobaan, kelak dapat dipercaya memegang kuasa. Seandainya Yusuf jatuh dalam rahasia, ia tidak akan pernah berdiri di istana Firdaun. Sebagian dari Anda mungkin sedang berada di musim di mana tidak seorang pun melihat kesetiaan Anda. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, mungkin bahkan disalahpahami. Tetapi surga melihat. Setiap tidak terhadap dosa adalah ya bagi masa depan Allah. Yusuf punya pilihan, kesenangan sementara atau tujuan yang kekal, dosa tersembunyi atau penderitaan yang terlihat, persetujuan manusia atau kesetiaan kepada Allah. Dan ia memilih Allah. Hari ini pertanyaannya bukanlah apakah pencobaan akan datang. Pasti akan datang. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah siapa yang lebih Anda kasihi? Keinginan Anda atau Allah Anda? Kiranya kita menjadi orang-orang yang berkata seperti Yusuf. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dan ketika tidak ada seorang pun yang melihat, kiranya kita tetap memilih kekudusan. Sebab Allah yang melihat dalam tersembunyi adalah Allah yang memberi upah pada waktunya. Haleluya. Ya teman-teman, remember the story of Joseph ya. Selalu tanya diri Anda sendiri. Sekali lagi ya pertanyaannya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Okay, God bless you. Have a great Wednesday and see you again tomorrow. Alright, God bless you. Bye bye.